Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Ika Novianti dengan NIM 2004-3008 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tugas pertemuan 11 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada bagian ke-14 buku Romney yaitu siklus produksi. Di sini saya akan men-share screen tugas yang telah saya buat. Nah, tugas yang akan saya presentasikan kali ini yaitu pada soal permasalahan bagian kelima, yaitu pada Joseph Brand Manufacturing. Yang pertama itu ada flowchart atau diagram arus data sistem produksi dari perusahaan Joseph Brand. Nah, yang pertama, Departemen Perencanaan akan memilih dan menentukan jumlah sepatu yang akan diproduksi, lalu akan dimasukkan ke dalam data produksi, yang kemudian akan dibuat perintah produksi sehingga menghasilkan production order request yang kemudian akan disimpan secara permanen ke dalam order master file yang kemudian dihasilkan operasi list. Nah, pada production order ini akan dihasilkan yang pertama itu kartu operasi dan yang kedua itu ada dokumen production order. Lalu kedua hasil tersebut yaitu kartu operasi dan production order akan didistribusikan ke bagian pabrik atau departemen pabrik yang pertama itu kartu operasi digunakan untuk pengisian dan pengiriman data yang kemudian diprogram data operasi tersebut. Lalu akan menghasilkan data operasi produksi yang disimpan secara permanen kembali ke dalam order master file yang akan menghasilkan jadwal produksi kapan perusahaan Joseph Brand Manufacturing akan memproduksi alas kaki atletik. Lalu saya akan masuk ke bagian soal yang kedua, itu ancaman yang dapat terjadi dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan pada perusahaan Joseph Brand Company. Yang pertama, ada 8 ancaman yang dapat terjadi. Yang pertama itu kelebihan atau kekurangan produksi. Dengan prosedur pengendaliannya adalah dengan menggunakan sistem perencanaan yang lebih akurat, dapat menentukan jadwal produksi yang lebih akurat, lalu membuat jadwal produksi secara tepat waktu, melakukan cek persediaan dan persediaan yang ada di tangan atau quantity on hand. Lalu yang kedua ada pencurian atau penyalahgunaan data. Dengan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah penggunaan user ID dan password untuk setiap sistem atau data yang akan diakses. Lalu yang kedua itu pembatasan akses data untuk beberapa orang saja yang berhak untuk mengakses data perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada ancaman kesalahan pencatatan dan entry data. Dengan prosedur pengendalian menggunakan barcode barang. Lalu yang kedua itu melakukan verifikasi dan rekonsiliasi persediaan atau entry data secara berkala. Lalu ancaman yang keempat itu pencurian atau perusakan persediaan. Dengan prosedur pengendalian, pembatasan akses fisik pada persediaan, lalu melakukan dokumentasi di setiap transfer persediaan, lalu ada pemisahan tugas. Yang keempat itu adanya petugas keamanan yang memeriksa atau mengamankan gudang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kelima itu ada data rusak dan hilang. Nah, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah sebelum data rusak dan hilang, wajib melakukan backup data sehingga jika data rusak atau hilang, kita masih punya salinannya. Lalu yang kedua itu ada pembatasan akses data atau otorisasi. Lalu yang keenam itu ada kerusakan pada mesin. Dengan prosedur pengendalian adalah melakukan pengecekan berkala yang meliputi servis atau pembersihan yang dilakukan pada mesin.
Lalu yang kedua itu ada akses penggunaan dengan ID, yang berarti hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang tertentu saja yang memiliki akses kepada mesin. Lalu yang ketujuh itu ada gangguan pada saat operasional. Dengan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan itu ada dua. Yang pertama, melakukan manajemen resiko. Resiko-resiko apa saja yang dapat terjadi jika kita melakukan operasional saat itu. Lalu yang kedua itu ada memiliki cadangan arus yang ditakutkan pada saat terjadi produksi lampu mati. Jadi perusahaan harus memiliki cadangan arus seperti genset atau diesel atau bisa juga menggunakan UPS. Lalu yang kedelapan itu ada ancaman kinerja kurang baik. Berarti ini diakibatkan dari pekerja yang lalai melakukan kinerja sehingga kinerjanya kurang baik. Dengan prosedur pengendaliannya yaitu melakukan data work activity, lalu yang kedua itu melakukan evaluasi kinerja. Nah, sampai di situ saja presentasi tugas pertemuan 11 yang saya lakukan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.